Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jadi kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib, dan sekarang kita masuk ke sunnahnya wudhu yang kedua, yaitu membasuh kedua telapak tangan, gitu ya. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ghaslul kaffaini ilal qu'aini qabla al-madmadati. Sunnah wudhu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai kedua siku. Jadi ku itu artinya siku, tapi bukan siku yang ini, tapi siku yang ini. Di sini di catatan kakinya, kalau di kitab saya ini ada catatan kakinya. Al-qub yaitu al-atmu alladhi yali ibhamal yadi, yaitu tulang yang ada di sebelahnya ibu jari tangan. Ya, yang di sebelah ibu jari tangan kan ini, ya bukan ini. Seperti itu. Dan itu dilakukan sebelum orang itu berumur-umur, ya. Wa yagsiluhuma salasan intaraddada fi tuhrihima. Nah, kondisi atau penjelasan pembasuh kedua telapak tangan yaitu seorang yang melaksanakan wudhu itu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, manakala orang yang melaksanakan wudhu itu mengulang-ulang di dalam penyucian kedua telapak tangan tadi. Kemudian qabla idkhalihima al-ina'a al-mustamila ala ma'in dunal qullataini. Nah, kegiatan membasuh kedua telapak tangan itu dilakukan sebelum orang tadi itu memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam wadah yang di situ terdapat air yang kurang dari 2 kolah. Itu. Fa in lam yaghsilhuma karihalahu ghamsuhuma fil ina'i. Tatkala orang yang melaksanakan wudhu itu belum membasuh kedua telapak tangannya, maka makruh bagi orang tadi untuk mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam wadah. Wa in tayaqqana tuhrahuma lam yakrah lahu ghamsuhuma. Tatkala orang yang melaksanakan wudhu itu yakin kalau kedua telapak tangannya itu suci, maka tidak makruh bagi orang yang melaksanakan wudhu untuk mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam wadah. Seperti itu kurang lebihnya ya untuk terjemahnya. Sekarang kita masuk ke analisis i'rabnya. Ini saya singkat saja ya. Wa ghaslul kaffaini wawnya wa ataf. Untuk ghaslul kaffaini menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alihnya adalah lafaz at-tasmiyatu di pembahasan sebelumnya. Di sini ma'tufnya berupa idhofah, ghaslu sebagai mudhof, al-kaffaini sebagai mudhof ilaih. Ghaslu adalah masdar dari ghasala yaghsilu, al-kaffaini adalah isim tasniyah, sehingga di sini tanda jarnya itu menggunakan ya, sebagaimana bait alfiyah wa tahrufu ya fi jami'i al-alif jarran wa nasbat ba'da fathid qad mulih. Seperti itu. Kemudian ilal qu'aini. Ilal qu'aini ini merupakan jar majrur, huruf jarnya ila, majrurnya adalah lafaz al-qu'aini yang berupa isim tasniyah, sehingga di sini tanda jarnya menggunakan ya, seperti itu. Untuk qu'aini itu kan asalnya ku, ya. Ku itu isim jamid, ya, artinya itu siku. Siku kan tidak punya tasrifan, seperti itu ya. Dan ila di sini punya faedah intihaul ghoyah. Jadi batas minimal seseorang itu mendapatkan kesunahan membasuh kedua telapak tangan itu ya batas minimalnya sampai ini siku-siku yang ini, bukan siku yang ini, gitu ya. Nah, kemudian qabla al-madmadati ini merupakan dzaraf zaman, ya, dzaraf zaman. Waktunya itu dilakukan sebelum berumur. Ya, dzaraf zaman dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafaz qabla pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, qabla sebagai mudhof, al-madmadati sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Untuk lafaz qabla itu merupakan kalimat isim yang harus diidhofahkan, dan qabla itu ya berarti isim jamid, ya, sebelum. Kemudian al-madmadah. Ini kalau nggak salah al-madmadah itu masdar, ya. Dari kata madfado yumat midu madmadotat. Insya Allah saya cek nanti ya.
itu ada di bab rubai mujarrad. Tapi nanti saya pastikan dulu ya. Ini saya hanya berasumsi kayaknya itu seperti itu gitu. Nah, kemudian lanjut. Wayagsiluhuma. Nah, ini wayagsiluhuma salasan. Jadi jumlah ini ya. Ini wawnya, untuk wawnya ini adalah waw haliyah. Kemudian yagsiluhuma salasan. Salasannya saya ikutkan ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak memasukkan lafaz salasan itu terserah kalian. Nah, jumlah wayagsiluhuma salasan ini sebagai hal. Ya, hal dari mana? Hal dari ghuslul kaffaini. Jadi bagaimana kondisi membasuh kedua telapak tangan? Kondisinya itu adalah seseorang itu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Itu jumlah fi'liyah yang menjadi hal dari sahibul hal. Sahibul halnya mana? Yaitu lafaz ghuslul kaffaini. Nah, halnya di sini berupa jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah ini kita preteli satu persatu, yagsilu ya. Itu adalah fi'il mudhari' yang sahihul akhir dibaca rafa, dan rafanya menggunakan dhammah karena fi'il mudhari' ini tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian untuk fa'il dari yagsilu adalah dhamir mustatir takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mutawatir. Kemudian ma adalah isim dhamir yang berposisi sebagai maf'ul bi, sehingga ma ini fi mahalli nasbin, seperti itu. Kemudian salasan. Nah, salasan ini saya itu punya 2 jawaban. Yang pertama, dia posisinya sebagai maf'ul mutlaq, atau yang kedua, dia itu sebagai mansub binas'il khafid. Jadi salasan ai fi salasin, sebanyak 3 kali, seperti itu. Cuman untuk takdiran kalau misalkan ini dijadikan sebagai maf'ul mutlaq, saya itu masih belum bisa menjelaskan saat saya bikin video ini. Mungkin ketika proses ngedit saya sudah bisa menjelaskan ya, karena saya proses ngedit itu sambil lihat-lihat kitab jawaban tepatnya itu bagaimana, seperti itu. Nah, untuk salasan secara segot ya dia itu adat ya, seperti itu. Kemudian itarat dada, ini merupakan ini itu in amil jazm ya. Kemudian untuk tarat dada adalah jumlah fi'liyah yang mahal jazm, yang menyebabkan jumlah fi'liyah ini itu mahal jazm ya gara-gara in, seperti itu. Dan di sini tarat dada itu juga sebagai fi'il syarat. Cuman untuk jawab dari fi'il syarat ini itu dibuat ya. Untuk takdirannya apa saya serahkan kepada kalian. Cuman penjelasan mengenai ini itu ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai kondisi jawabnya syarat yang dibuat itu ada. Di antaranya itu jawabnya syarat itu boleh dibuang manakala fi'il syaratnya itu kalau misalkan dimasukkan itu fi'ilnya itu adalah fi'il mati. Nah, seperti ini taruh tetekan fi'il mati ya, seperti itu. Nah, kalau fi'il syarat ini kita perhatikan satu persatu, taruh dada adalah fi'il mati ya, taruh dada mengikuti wazan tafa'ala. Kemudian untuk fa'il dari taruh dada adalah dhamir mustatir takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mutawatiru. Kemudian fi tuhrihima ini adalah jar majrur, huruf jar yafi, majrurnya adalah lafaz tuhrinya saja ya. Yang hima itu adalah mudhof ilaih ya, mudhof ilaih dari tuhri, seperti itu. Yang tuhri dibaca jar sebab huruf jar, yang hima itu isim dhamir yang mahal jar karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Kemudian lafaz tuhri atau tuhrun kalau misalkan dibaca rafa ya, itu merupakan masdar dari tohara yathuru. Insya Allah masdarnya itu tuhron. Cuma kalau di ajaran tasrifiyah kalau fa'ala yathuru ya fa'lan, tohara yathuru tohron. Asalnya seperti itu ya. Tapi kan masdar itu kan gak hanya satu, gak hanya yang disebutkan di kitab amsilah tasrifiyah. Berarti kalau nggak disebutkan itu bukan masdarnya ya, nggak seperti itu juga ya. Nah itu. Kemudian untuk hima dia adalah isim dhamir yang mahal jar, seperti itu. Kemudian qabla idkhalihima ini merupakan dhorob zaman ya, dhorob zaman. Waktunya itu sebelum orang tadi memasukkan kedua telapak tangannya ya, menunjukkan keterangan waktu. Di sini berupa idhofah, qabla sebagai mudhof, idkhali sebagai mudhof ilaih pertama, hima sebagai mudhof ilaih yang kedua. Qabla merupakan isim jamid yang wajib diidhofahkan, idkhal merupakan masdar dari adkhala yudkhilu, kemudian untuk hima adalah isim dhamir yang mahal jar. Kemudian al-ina'a merupakan maf'ul bih dari idkhal,
Jadi idkhal kan masdar dari adkhala yudkhilu. Itu merupakan fi'il muta'addi, butuh kepada maf'ul bi. Nah, maf'ul bihi-nya adalah lafaz al-ghina'a. Ya, meskipun idkhal di sini itu berupa masdar, tapi tetap dia itu punya amal seperti fi'ilnya. Fi'ilnya adalah muta'addi, ya berarti idkhal harus butuh kepada maf'ul bi. Ya, sebagaimana bait alfiyah bi fi'lihil masdar al-hikfil amal. Jadi masdar itu tetap memiliki amal seperti fi'il. Seperti itu. Untuk lafaz al-ghina'a sebutnya ya isim jamil. Wadah seperti itu ya. Kemudian al-mustamila menjadi sifat atau na'at dari lafaz al-ghina'a, ya dibaca nasab ya, karena mausuf atau man'utnya dibaca nasab, maka di sini sifatnya juga dibaca nasab. Sama-sama nasab, sama-sama mufrad, sama-sama ma'rifat, sama-sama mudzakkar seperti itu. Kemudian untuk singgot lainnya al-mustamila ya, dia itu adalah isim fa'il dari istamala yastamilu istimalan, fa huwa mustamilun. Kemudian ala ma'in adalah jar majrur, berjarnya ala, majrurnya adalah lafaz ma'in yang berupa isim mufrad atau bisa juga isim jamir, sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Ya, seperti itu. Nah, untuk faedah dari ala, ya ini saya masih bingung ini ketika saya bikin video ini. Cuma ketika proses ngedit nanti saya lihat yang tepat itu ala memiliki faedah apa kalau yang konteks ini. Seperti itu. Kemudian dunal qolata ini merupakan sifat dari ma'il. Air yang bagaimana sifatnya? Air yang kurang dari 2 qolah. Seperti itu. Nah, di sini sifatnya itu berupa idhofah, duna sebagai mudhof, al-qolata ini sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Untuk duna adalah lafaz yang harus diidhofahkan, kemudian al-qolata ini dia adalah isim tasniyah. Seperti itu, yang dibaca jar, tanda jarnya menggunakan ya. Seperti itu. Kemudian fa'il lam yawsil huma. Terlalu panjang ya? Ya udah enggak apa-apa. Fa-nya kalau menurut saya itu Pak takrek. Kemudian untuk in adalah amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Cuma di sini yang dijazmkan oleh in adalah jumlah. Jumlah yang pertama dijazmkan oleh in adalah lam yawsil huma. Semestinya itu lam yawsil saja ya. Yang dijazmkan itu kan kalau kita lihat sebuah jumlah, misalkan jumlah fi'liyah, komponen utama penyusun jumlah fi'liyah itu adalah fi'il fa'il. Itu disebut sebagai ma'mul umdah. Nah, kalau ketambahan maf'ul bih itu disebut sebagai disebut sebagai ma'mul fudlah, komponen tambahan. Ya, makanya tadi itu saya ini ragu antara memasukkan huma atau tidak gitu. Tapi ya sudahlah saya masukkan. Bingung ya. Kalau membahas secara detail itu bulat asli, saya juga sampai bingung. Nah, kalau jumlah ini kita perhatikan satu persatu, lam yawsil. Lamnya itu merupakan amil jazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Yawsil adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam, ya. Kemudian untuk fa'il dari yawsil atau fa'il dari lam yawsil adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mutawaddi. Kemudian untuk huma dia adalah isim dhamir yang mahal nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih. Ya, saya ngomong maf'ul saja itu sebenarnya betul ya. Cuma orang-orang itu terlalu detail ya. Nggak mau orang-orang itu mendengar kata maf'ul. Karena maf'ul itu ada banyak, ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul fa atau dhorof itu ya. Kemudian maf'ul ma'ah gitu. Ini orang-orang nggak pernah belajar atau baca itu ya. Ibnu Aqil serta Jami' Durus. Di Ibnu Aqil serta Jami' Durus kalau menyebutkan kata maf'ul itu berarti ya maf'ul bih gitu ya. Tolong sampaikan kepada mereka itu. Seperti itu. Selanjutnya mana tadi? Kemudian kariha. Nah, kariha lahu ghamsuhuma. Nah, jumlah ini adalah jumlah yang mahal jazm gara-gara in. Ya, jumlah mahal jazm yang kedua karena in itu menjazmkan dua. Seperti itu. Nah, inilah jumlah kedua yang dijazmkan oleh in. Nah, kalau jumlah ini kita perhatikan satu persatu, kariha adalah fi'il madhi yang sekaligus fi'il jawab. Kemudian lahu adalah jar majrur atau yang lebih tepatnya adalah huruf jar dan isim dhamir yang mahal jar. Kemudian ghamsuhuma adalah fa'il dari kariha. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada lafaz ghamsu pada mudhofnya. Di sini yang menjadi fa'il yang semestinya kalau berdasarkan kitab-kitab i'rab yang lain itu hanya mudhofnya saja, yang mudhof ilahnya itu tidak, tapi saya sertakan mudhof ilahnya juga seperti itu.
Di sini berupa idhofah, gomsu sebagai mudhof, huma sebagai mudhof ilaih. Gomsu adalah masdar dari gomasa yagmisu atau pokok dia itu masdar, artinya itu mencelupkan ya. Kemudian untuk huma, dia adalah isim dhamir yang mahal jar karena posisinya sebagai mudhof ilaih, dan ini adalah idhofatul masdar ilal maf'ul ya. Kemudian bil ina'i jar majrur, berupa jarnya bi, majrurnya adalah lafadz al ina'i yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Untuk bi di sini pasti ya, saya yakin adalah memiliki faedah dzarfiyah. Dzaraf yang hakiki bukan yang majazi, memang ke dalam wadah gitu. Kemudian wa in tayaqqana, wawunya di sini saya jadikan wawu istiqnaf. Kemudian in merupakan salah satu amil jazm dan dia itu menjazmkan dua saja. Kemudian tayaqqana adalah jumlah fi'liyah yang mahal jazm gara-gara in. Nah, kalau jumlah fi'liyah ini kita perhatikan satu persatu. Tayaqqana adalah fi'il madhi mengikuti wazan tafa'ala. Kemudian untuk fa'ilnya dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mutawaddi, orang yang melaksanakan wudu. Kemudian tuhrahuma, saya yakinnya itu toknya itu dengan rokati dhamma. Cuma kalau misalkan saya salah tolong dikoreksi ya. Tuhrahuma menjadi maf'ul bih dari tayaqqana. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafadz tuhra pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, tuhra sebagai mudhof, huma sebagai mudhof ilaih. Tuhra atau tuhrun kalau misalkan dibaca rafah itu adalah masdar dari tohara yathuru ya. Kemudian huma adalah isim dhamir yang mahal jar karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Kemudian lam yakrah lahu gomsuhuma, jumlah ini adalah jumlah fi'liyah yang mahal jazm gara-gara in ya. Kalau jumlah ini kita perhatikan satu persatu, lam merupakan amil jazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari', yakrah adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm, tanda jazmnya adalah sukun ya, karena fi'il mudhari' ini adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Kemudian lahu adalah jar majrur atau lebih tepatnya huruf jar dan isim dhamir yang mahal jar ya. Kemudian gomsuhuma adalah fa'il dari yakra atau fa'il dari lam yakra, lamnya saya sertakan. Nah, lagi-lagi kalau masalah detail itu pasti membingungkan. Di sini berupa idhofah, gomsu sebagai mudhof, huma sebagai mudhof ilaih. Gomsu adalah masdar, fi'ilnya gomasa yagmisu atau apa saya lupa gitu. Kemudian mudhof huma adalah isim dhamir yang mahal jar. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya yang al-madmadah berkumur, insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.